Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna. Hari ini saya akan bercerita kepada teman-teman semuanya tentang Nusantara Sehat. Jadi pastikan saat-saat ini banyak yang bertanya tentang Nusantara Sehat. Nah, kalian silahkan lihat videonya, dengarkan videonya, lihat dan dengarkan videonya untuk mendapat sedikit gambaran tentang Nusantara Sehat. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya. Oke, jadi di video kali ini akan saya ceritakan tentang Nusantara Sehat itu adalah gambaran singkatnya tentang Nusantara Sehat. Jadi teman-teman, Nusantara Sehat itu program dari Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi untuk pemerataan di seluruh Indonesia. Tenaga kesehatan yang dibutuhkan itu tergantung yang diminta itu tergantung dari kebutuhan. Biasanya untuk setiap rekrutmen itu ada keterangannya tenaga kesehatan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian lokasi penempatannya. Jadi Nusantara Sehat itu direkrut kemudian ditempatkan di daerah-daerah terpencil, kemudian perbatasan, kemudian daerah-daerah kepulauan di seluruh Indonesia. Jadi tersebar. Kemudian untuk saat ini Nusantara Sehat itu yang ada Nusantara Sehat Tim, kemudian Nusantara Sehat Individu, dan kadang juga ada Nusantara Sehat Penanganan Bencana. Khusus untuk tahun 2020 ini, misalnya ya tahun 2020 ini tuh Nusantara Sehat khusus penanganan COVID. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu juga ada, tapi untuk penanganan misalnya bencana gempa misalnya. Tapi untuk tahun 2020 ini untuk penanganan bencananya itu untuk penanganan COVID, itu dalam bentuk penanganan COVID. Nah, tapi yang akan lebih banyak kita ceritakan itu adalah tentang Nusantara Sehat Tim dan Nusantara Sehat Individu. Karena yang penanganan bencana ini biasanya aturan, kemudian kontrak dan kontrak kemudian seleksinya itu beda dari Nusantara Sehat Tim maupun Nusantara Sehat Individu. Dan ini kadang-kadang saja untuk kondisi darurat saja di Indonesia. Tapi menurut saya teman-teman, sebelum kalian memutuskan mau berkarir di Nusantara Sehat, kemudian memutuskan mau tim atau individu, kemudian memutuskan mulainya kapan, itu menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah yang paling utama itu adalah bagaimana kalian menilai dirinya masing-masing, apakah dengan persiapan yang sekarang, dengan kondisi yang sekarang, dengan kalian yang sekarang ini, apakah sanggup untuk berkarir di Nusantara Sehat. Bukan mau menakut-nakuti, tapi cuman mengingatkan kalau Nusantara Sehat itu lokasinya seperti yang tadi yang saya sebutkan, di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah perbatasan, kemudian daerah-daerah kepulauan. Dan daerah seperti itu jelas tantangannya pasti ada, dan tantangannya pasti sangat berbeda dengan daerah-daerah yang dekat dengan perkotaan. Sebagai gambaran untuk saya pribadi, dan kenapa juga saya berani untuk memberikan bercerita tentang bagaimana cerita tentang bagaimana menyiapkan diri, ya karena menurut saya lokasi saya saat ini itu untuk Nusantara Sehat sebagian besar tantangan besar itu ada di lokasi saya dapatkan gitu. Jadi saya ditempatkan di salah satu kabupaten pulau di Indonesia. Kalau untuk dari misalnya dari Jakarta atau dari Makassar misalnya, naik pesawat ke provinsinya daerah ini. Habis itu dari provinsinya ke kabupatennya itu naik ferry atau naik kapal. Dari tempatnya itu, dari kabupatennya itu ke lokasi ini harus naik kapal kecil lagi. Jadi tidak langsung gitu.
dari situ sudah mulai tantangan menurut saya. Karena itu kalian harus menyiapkan diri, kalian harus memikirkan apakah memang Nusantara Sehat ini bisa kalian bisa gitu. Karena jujur saja teman-teman dan orang-orang di luar sana biasanya yang dipertanyakan itu bagaimana caranya, bagaimana tips dan triknya, bagaimana supaya bisa lolos berkas, bagaimana supaya wawancara, bagaimana ketika wawancara nanti. Tapi tidak banyak yang bertanya sebenarnya bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana kondisi di lokasi penempatan. Jadi setiap daerah, setiap penempatan pasti ada tantangannya. Dan saya mau memberikan gambaran bagaimana lokasi yang saya dapatkan. Tapi lokasi ini saya suka, walaupun dengan seperti ini sudah menjadi justru justru memberikan tantangan dan memberikan kebanggaan tersendiri bagi saya untuk bertahan di sini, untuk ada di sini. Dulu sebelum penempatan, saya tidak pernah terpikirkan kalau masih ada daerah di Indonesia yang tidak ada jaringannya. Saya pikir yang di iklan-iklan itu yang orang sampai manjat di pohon untuk dapatkan jaringan, sampai gantung HP untuk dapatkan jaringan. Saya pikir itu hanya hanya cerita masa lalu. Untuk saat ini itu sudah tidak ada. Tapi ternyata kenyataannya ada, karena saat ini saya mendapatkan daerah yang seperti itu. Jaringannya itu susah. Untuk saat ini saja, untuk mengupload video ke ini, saya harus cari lokasi yang ada jaringan gitu. Dan untuk di puskesmas itu sama sekali tidak ada jaringan. Bukan cuma jaringan internet ya, tapi jaringan menelpon juga susah. Kemudian tantangannya lagi itu listrik. Listrik di sini alhamdulillah ada. Cuman kadang mati. Kalau dulu kan, kalau kita kan mungkin di rumahnya kita kalau mati biasanya 1 atau 2 jam itu sudah lama, itu pun pasti sudah diprotes oleh pelaku usaha-usaha. Tapi kalau di sini mati kadang 2 hari, 24 jam. Jadi seperti itu. Kemudian dulu juga saya mengkhawatirkan tentang air, dan ternyata saya dapatkan juga di sini airnya lumayan ini juga menantang juga, karena kalau sekarang ini alhamdulillah air masih lancar. Tapi dulu waktu awal-awal penempatan, kebetulan pas musim kemarau, itu air, untuk dapatkan air itu sampai ke desa sebelah, terus ke rumah tetangga, ke rumah teman, terus bangun tengah malam untuk tada air. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, yang daftar tes, wawancara, lulus, penempatan, sudah tidak. Di lokasi banyak tantangan, belum lagi tantangan di pekerjaannya kita. Ini baru tantangan di secara umum ya, secara untuk kehidupannya kita di sini. Terus mungkin kalau dulu saya pribadi waktu sebelum penempatan di sini ya, kalau mau kemana-mana mudah saja, misalnya tinggal pesan ojek online, kemudian butuh makanan, butuh sesuatu, tinggal pesan juga, terus buka pintu, keluar rumah, toko banyak. Kalau di sini ya begitu, terbatas, semuanya terbatas, kendaraan umum susah. Nah, dengan saya bercerita seperti ini, saya mau memberikan memberikan gambaran saya kepada teman-teman bahwa minimal kondisinya ada seperti ini. Walaupun di daerah lain tidak seperti ini, tapi ada daerah yang seperti ini, dan kebanyakan kalau yang wilayahnya sangat terpencil atau terpencil, itu pasti ada tantangannya seperti ini. Nah, kalian harus siapkan dirinya, apakah sanggup dengan keadaan seperti itu. Oke, untuk perbedaannya, untuk lebih lanjut lagi terkait perbedaan Nusantara Sehat Tim dan Nusantara Sehat Individu, di next video saya akan bahas. Semoga video ini bermanfaat ya.
Kemudian, oh ya, untuk hari ini, untuk di video ini saya mau tegaskan, hari ini tanggal 5 Agustus 2020 yang terbuka itu Nusantara Sehat Tim, bukan Nusantara Sehat Individu. Untuk tips atau cara-cara pendaftarannya saya juga akan bahas di next video. Jadi makanya itu subscribe channel ini. Oke, sekian dari saya. Semoga dengan gambaran Nusantara Sehat yang di video kali ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tapi semoga ini tidak mengurungkan niat kalian, karena sekali lagi ini memang awalnya saya sulit untuk beradaptasi, tapi lama-kelamaan justru saya menyukai keadaan seperti ini. Justru ini menantang dan memberikan kebanggaan tersendiri bagi saya untuk berada di sini. Jadi untuk yang mau mendaftar, semangat dan jangan lupa persiapkan berkasnya sebaik mungkin dan esainya sebaik mungkin. Next kita akan bahas tentang tata cara pendaftarannya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.